Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi MPD dan semua sahabat-sahabat dan teman-teman yang mengikuti mata kuliah penelitian tindakan kelas. Adapun topik yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah observasi dalam penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, nama saya Uktul Latifah yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini dan akan membimbing jalannya diskusi ini. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah sesi pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dan kali ini ada 5 topik yang akan saya bahas. Yang pertama, hakikat observasi. Yang kedua, prinsip-prinsip dari observasi tersebut. Yang ketiga, jenis observasi. Keempat, ada fungsi observasi. Dan yang kelima, hal yang harus diperhatikan dalam observasi. Yang pertama, hakikat observasi. Apa sih observasi itu? Seperti yang teman-teman sudah tahu, biasanya observasi itu nama lain dari pengamatan juga. Nah, kegiatan pengamatan atau pengambilan data untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Untuk memperoleh data yang diharapkan, peneliti dapat menggunakan alat perekam atau video tape untuk merekam sejumlah tingkah laku dalam proses pembelajaran sampai muncul tingkah laku yang relevan. Ada macam observasi berdasarkan ada 2, ada keterlibatan pengamatan dalam kegiatan yang diamati dan juga hakikat data yang dikehendaki. Kalau misalkan yang keterlibatan pengamatan dalam kegiatan yang diamati itu ada observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Maksudnya, observasi partisipan, kita sebagai peneliti yang melakukan observasi tersebut mengikuti subjek dalam penelitian kita atau berperilaku seolah-olah menjadi bagian dari mereka. Misalkan kita ikut andil ke dalam observasi tersebut atau menjadi subjek juga, itu dinamakan observasi partisipan. Tetapi jika tidak, itu dinamakan observasi non partisipan karena kita tidak ikut terlibat di dalamnya atau menjadi seolah-olah menjadi subjeknya. Sedangkan hakikat data yang dikehendaki ada 2 juga, observasi berstruktur dan observasi tak berstruktur. Maksudnya berstruktur itu ada atau tidaknya pedoman yang kita pegang atau field note atau rambu-rambu yang dijalankan selama observasi tersebut. Jika tidak ada, berarti maka observasi tersebut tak berstruktur. Tetapi jika ada mekanismenya secara sistematis atau sudah ada rambu-rambu tadi atau pedomannya, maka observasi tersebut berstruktur. Fase observasi. Fase observasi ada 3, yaitu pertemuan perencanaan, observasi kelas, dan diskusi atau balikan. Nah, untuk pertemuan perencanaan yaitu pihak guru menyajikan dan pihak pengamat mendiskusikan rencana pembelajaran yang akan diterapkan dalam penelitian tindakan kelas. Sedangkan untuk observasi kelas, pihak pengamat maupun guru sebagai peneliti melakukan pengamatan atau observasi terhadap proses pembelajaran di kelas. Diskusi balikan, guru dan pengamat mempelajari secara bersama-sama hasil observasi atau keberhasilan untuk dijadikan catatan. Prinsip-prinsip observasi. Prinsipnya ada 5. Yang pertama itu perencanaan bersama, yang kedua fokus, yang ketiga membangun kriteria, yang keempat keterampilan observasi, dan yang kelima balikan atau feedback. Observasi. Yang pertama ada observasi terbuka. Nah, observasi terbuka adalah apabila sang pengamat atau observer melakukan pengamatannya dengan mengambil kertas pensil kemudian mencatatkan segala sesuatu yang terjadi di kelas. Sebagai contoh, catatan itu akan berbentuk sebagai berikut. Nah, guru, Santi, cobalah buka halaman 49. Berikan jawaban pada pertanyaan nomor 1. Santi, Perang Dunia II terjadi diantaranya karena konflik yang tidak terselesaikan pada Perang Dunia I. Lalu guru,
Baiklah, itu satu jawaban. Anto, cobalah berikan jawaban lainnya. Itu contoh catatan untuk observasi terbuka. Nah, tujuan membuat catatan demikian adalah untuk menggambarkan situasi kelas selengkapnya sehingga urutan-urutan kejadian tercatat semuanya. Akan tetapi, pada prinsipnya, pencatatan terbuka disesuaikan dengan selera pengamat dengan catatan dilakukan sesuai dengan fakta dan tanpa penafsiran subjektif dari pengamat. Salah satu contoh pengamatan terbuka yang bertujuan mencatat keterampilan mengajar guru adalah sebagai berikut. Di sini sudah ada tabel ya. Itu kan aspek yang dinilai ada persentase, mengajar tak langsung, mengajar langsung, suara, strategi bertanya, masukan balik, pokok bahasan, ekspektasi. Nah, di situ kita bisa menuliskan deskripsinya sesuai yang ada di lapangan saat kita melakukan observasi tersebut. Observasi dari butir-butir di atas secara terperinci dicatat dalam catatan lapangan atau file notes sebagai sumber data untuk kemudian didiskusikan, dianalisis, dan ditafsirkan. Terfokus. Nah, apabila penelitian ingin memfokuskan permasalahan kepada upaya-upaya guru dalam membangkitkan semangat belajar siswa dengan memberikan respon kepada pertanyaan guru, sebaiknya dilakukan penelitian tindakan kelas yang memfokuskan kepada meningkatkan kualitas bertanya. Ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan strategi bertanya guru, antara lain dengan membuat suasana kelas menjadi demokratis dengan membagikan pertanyaan kepada sebanyak mungkin siswa secara merata, terutama untuk memberikan dorongan kepada siswa yang cenderung diam apabila tidak ditanya. Di sini ada salah satu contoh format untuk observasi terfokus. Nah, dalam format ini ada bentuk pertanyaan, ada akademik, non akademik. Misal akademik faktual, jawaban yang dicari spesifik dan benar. Sedangkan non akademik itu pertanyaan pribadi, prosedur dan disiplin. Nah, untuk bentuk jawaban ada untuk pertanyaan pemikiran siswa membuat kesimpulan atau elaborasi. Nah, untuk pertanyaan faktual siswa mengingat kembali, atau pertanyaan pilihan siswa menjawab ya atau tidak. Lalu ada seleksi siswa. Nah, sebut nama siswa sebelum bertanya, meminta sukarelawan atau meminta bukan sukarelawan. Lalu D, berhenti sejenak. Berhenti sejenak sebelum bertanya, lupa berhenti sejenak. Guru menyebut nama siswa sebelum bertanya. Atau cara bertanyanya, pertanyaan diajukan sebagai stimulasi atau tantangan, pertanyaan diajukan secara faktual atau biasa saja, pertanyaan bersifat tes atau ancaman. Nah, ini untuk format observasi terfokus. Tadi pilihan-pilihannya ada seperti yang dicontoh. Observasi terstruktur. Observasi terstruktur merupakan pengamatan yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap subjek atau objek penelitian di mana yang diamati itu sesuatu yang bersifat terstruktur. Dalam observasi terstruktur ini, peneliti dan mitra peneliti atau kolaborator terlebih dahulu menyetujui kriteria yang diamati. Selanjutnya, si observer tinggal menghitung saja berapa kali jawaban, tindakan, atau sikap siswa yang sedang diteliti atau ditampilkan. Di sini ada contoh tabel untuk menghitung observasi terstruktur. Ini ada pertanyaan, jawaban sukarela, jawaban tidak sukarela, jawaban benar, jawaban salah, jawaban tidak mengenai sasaran. Nah, untuk jawaban sukarela artinya siswa menjawab secara sukarela atau menjadi sukarelawan. Jadi kita tidak perlu memberi dorongan untuk siswa tersebut menjawab. Nah, itu salah satu contoh jawaban sukarela. Kalau untuk tidak sukarela, berarti kita sudah memberikan dorongan kepada siswa tersebut untuk menjawab pertanyaan. Observasi sistematik. Nah, observasi sistematik merupakan pengamatan yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap subjek atau objek penelitian, di mana yang diamati itu sesuatu yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan skala-skala. Nah, dengan menggunakan skala, para peneliti akan mengambil pikiran-pikiran orang lain yang menyusun skala tersebut.
Sedangkan pegangan pokok dalam pernyataan ini adalah observer akan melakukan suatu pengamatan terhadap tindakan guru untuk mencoba sesuatu dalam pembelajarannya dalam upaya meningkatkan kualitas yang sudah direncanakan dan dipikirkan bersama. Dalam hubungan kemitraan, guru peneliti yang relevan dengan tindakan tersebut. Nah, topik selanjutnya itu fungsi observasi. Fungsi observasi di sini saya mengambil hanya dua. Yang pertama itu untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan yang telah disusun sebelumnya. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung dapat diharapkan akan menghasilkan perubahan yang diinginkan. Terakhir, ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan observasi. Yang pertama, adanya pertemuan pendahuluan, yaitu pertemuan perencanaan yang dilakukan sebelum observasi berlangsung. Tujuannya ialah untuk menyepakati berbagai hal berkaitan dengan pelajaran yang akan diamati dan observasi yang akan dilakukan. Nah, tentunya untuk ini karena kita melakukan penelitian tindakan kelas yang melibatkan kolaborator atau pihak-pihak sekolah yang akan membantu kita dalam observasi, dan tentunya kita akan mendiskusikan hal tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan observasi atau penelitian tindakan kelas tersebut. Yang kedua, mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab masalah tertentu, yang artinya kita tidak perlu mengambil terlalu banyak data dan malah membuat makin pusing dan terlalu rumit karena salah mengambil data. Jadi kita harus sudah menentukan terlebih dahulu masalahnya apa, ingin meneliti apa, baru kita akan mengumpulkan datanya apa juga, agar kita tidak terlalu pusing dan juga tidak terlalu ribet untuk mengumpulkan data. Selanjutnya ada pencatatan data. Nah, seperti yang kita tahu, kita juga sebagai manusia pasti banyak lupanya. Maka dari itu, untuk melakukan observasi kita sangat perlu mencatat data yang sudah kita ambil atau kita perlukan. Selanjutnya ketelitian dan juga ada waktu serta kecermatan dalam observasi. Nah, tentunya sebagai peneliti kita harus cermat, kita harus teliti, dan juga kita harus melakukan observasi yang efektif tentunya. Nah, karena itu kita harus melihat juga waktu untuk observasi tersebut apakah cukup dalam kemampuan kita. Terus juga kecermatan dan ketelitian kita sangat penting untuk melakukan observasi. Karena jika kita tidak cermat dan kita tidak teliti, itu akan membuang-buang waktu dan menyia-nyiakan situasi dan juga observasi yang sudah kita lakukan. Misalkan ada yang kurang datanya, atau ada yang belum lengkap atau kurang, atau ada yang masih belum tercatat, ada yang lupa tercatat, seperti itu. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus teliti, harus cermat, karena dalam melakukan observasi itu sangat diperlukan. Tadi presentasi dari saya, mari kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.